Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapeksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa ta wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nilibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa huwa ta'i'adah wa huwa ta'i'adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang min ibtidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar, nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah, menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita, cara pandang kita nak balekno luwih gampang. Manane napa? Bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai ashalu minib tidai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-ala ingkang luhur fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi ya ilang nar karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sa'rawi. Lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya, mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak, karena kamu pikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khayal rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear.
Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad itu orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sodakoh. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh. Ya sodakoh terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia